Matahari mulai naik tinggi di langit kota Malang, Jawa Timur. Udara pagi terasa segar, meski jalanan sudah dipenuhi aktivitas masyarakat. Di persimpangan Jalan Soekarno-Hatta, salah satu jalan utama kota ini, suasana cukup ramai dengan deru motor, klakson mobil, dan deretan pedagang asongan yang berlalu lalang. Di tengah keramaian itu, ada seorang pria paruh baya sedang menyetir mobil tua milik saudaranya. Namanya Sermarudi Santoso, anggota Kopassus yang sedang cuti panjang setelah bertugas di perbatasan Papua. Hari itu, dia tidak mengenakan seragam militernya, melainkan pakaian sederhana, kemeja batik coklat dan celana hitam. Dia duduk di kursi penumpang, sementara saudaranya, Agus Prasetyo, menyetir dengan ekspresi tegang. Di kursi belakang, istri Agus, Bu Yuni, duduk dengan wajah pucat sambil memegang perutnya yang mulas. Waktu kelahiran anak pertama, mereka semakin dekat, dan Bu Yuni membutuhkan penanganan segera di Rumah Sakit Saiful Anwar. "Mas Rudi, aku takut kalau nggak keburu sampai rumah sakit," kata Bu Yuni dengan suara lemah, mencoba menahan rasa sakitnya. "Tenang Mbak Yuni, kita pasti sampai tepat waktu," jawab Rudi tenang, meski dalam hati dia juga khawatir. Sementara itu, di ujung jalan yang sama, sebuah mobil patroli polisi terlihat melintas. Di dalamnya, duduk dua orang polisi. Salah satunya adalah Bribka Andi Wijaya, seorang polisi lalu lintas yang terkenal keras dan tegas. Kadang terlalu keras. Usianya baru 35 tahun, tapi sikapnya seringkali membuat warga merasa kesal atau bahkan takut. Hari itu, Bribka Andi mendapat tugas untuk melakukan razia rutin di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta. Dengan semangat penuh, dia bersiap untuk menertibkan pengguna jalan yang melanggar aturan. Baginya, tidak ada alasan bagi siapapun untuk melanggar hukum, apalagi jika itu berkaitan dengan keselamatan umum. Namun, hari itu akan menjadi hari yang tidak biasa, baik bagi Rudi maupun Andi. Rudi, yang melihat lampu merah menyala, terpaksa berhenti sejenak di persimpangan. Tiba-tiba, mobil patroli polisi menepi di sampingnya. Mata tajam Bribka Andi langsung tertuju pada mobil tua itu, terutama karena Rudi tidak mengenakan sabuk pengaman. "Woi, berhenti!" teriak Andi dari dalam mobil patroli, sambil menyalakan lampu rotator biru. Rudi hanya bisa menghela napas pelan. Dia tahu situasi ini bisa menghambat mereka menuju rumah sakit, tapi dia tetap berusaha tenang demi Bu Yuni. "Mas, gimana ini?" tanya Agus dengan nada cemas. "Biarkan aku yang bicara," jawab Rudi, mencoba menenangkan adik iparnya. Namun, di balik ketenangannya, ada firasat bahwa pagi ini tidak akan berjalan seperti rencana. Mobil tua yang dikendarai Agus akhirnya berhenti sepenuhnya di tepi jalan setelah Bribka Andi memberi isyarat keras. Rudi menghela napas dalam hati. Dia tahu mereka tidak punya banyak waktu, tapi dia mencoba tetap tenang demi Bu Yuni di kursi belakang. "Bapak tahu kenapa saya hentikan?" tanya Bribka Andi dengan nada dingin sambil mendekati mobil. Matanya langsung tertuju pada sabuk pengaman yang tidak terpasang di tubuh Rudi. Rudi membuka jendela perlahan dan menjawab dengan sopan. "Maaf Pak Polisi, ada apa ya? Kami sedang buru-buru ke rumah sakit." "Buru-buru bukan alasan untuk melanggar aturan," potong Andi dengan suara lebih keras. Dia menunjuk sabuk pengaman yang tak terpakai. "Ini jalan raya, Pak. Kalau semua orang pakai alasan buru-buru, lalu apa gunanya aturan? Saya tilang, Bapak." Agus, yang duduk di kursi pengemudi, mulai panik. "Pak Polisi, istri saya mau melahirkan. Kami butuh cepat sampai rumah sakit," katanya dengan nada memohon. Namun, Andi tampak tak peduli. Sikap arogannya semakin terlihat saat dia meraih buku tilang dari sakunya. "Itu urusan Bapak. Aturan tetap aturan. Kalau nggak mau ditilang, jangan melanggar." Bu Yuni di kursi belakang mencoba menahan tangis karena rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Rudi mencoba menjelaskan sekali lagi dengan nada lebih tegas. "Pak Polisi, mohon maaf. Kami benar-benar dalam kondisi darurat. Jika Bapak ingin memberi peringatan, kami terima. Tapi kalau boleh tahu, apakah tilang ini memang satu-satunya solusi?" Namun, penjelasan itu tidak cukup bagi Andi.
Dia tetap bersikeras menulis surat tilang. Warga yang melintas mulai memperhatikan insiden ini. Beberapa ibu-ibu bahkan berbisik kepada tetangganya, "Loh, kok mas-mas ini ditilang?" Padahal istrinya kelihatan sakit banget. Melihat reaksi warga, Rudy hanya bisa menahan diri. Dia tahu situasi ini tidak akan selesai dengan mudah. Namun, sebagai seorang prajurit Kopassus, dia memilih untuk tetap sabar dan tidak memperkeruh suasana. "Baiklah Pak Polisi," kata Rudy akhirnya menyerah pada keadaan. "Silakan diproses." Namun, di balik senyum tipisnya, ada rasa kecewa yang mendalam. Baginya, ini bukan soal tilang atau sabuk pengaman. Ini tentang bagaimana seharusnya seorang aparat negara bisa lebih bijaksana dalam bertindak. Sementara itu, Bribka Andi tampak puas telah menyelesaikan tugasnya. Dia masuk kembali ke mobil patroli tanpa mempedulikan protes halus dari warga. Sebelum pergi, dia sempat menoleh sekilas ke arah Rudy dan berkata, "Semoga lain kali lebih tertib, ya Pak." Mobil tua milik Agus kembali melaju, meski dengan kecepatan lebih lambat karena proses tilang yang memakan waktu. Di kursi belakang, Bu Yuni mulai menangis karena kontraksi semakin kuat. "Sabar Mbak Yuni," ujar Rudy pelan, mencoba menenangkan. "Kita pasti sampai tepat waktu." Namun, di hati kecilnya, Rudy mulai merasa bahwa insiden ini tidak akan berakhir begitu saja. Beberapa menit setelah insiden tilang, video yang direkam oleh salah satu warga mulai menyebar di media sosial. Dalam waktu singkat, unggahan tersebut menjadi viral. Caption provokatif seperti, "Polisi tilang anggota Kopassus yang lagi antar istri hamil ke rumah sakit," memicu perdebatan sengit di berbagai platform. Di dalam mobil tua, Serma Rudy masih mencoba menenangkan Bu Yuni, yang kontraksi semakin sering. Namun, dia tidak tahu bahwa insiden kecil itu telah menjadi sorotan publik. Warga yang merekam video bahkan menyertakan detail bahwa pria yang ditilang adalah anggota Kopassus, sebuah informasi yang membuat netizen semakin marah. Sementara itu, di kantor polisi wilayah Malang, Bribka Andi mulai merasakan tekanan. Atasannya, AKP Hendra, memanggilnya ke ruang kerja untuk membahas insiden tersebut. "Andi, kamu tahu kan kalau kasusmu sudah viral?" tanya AKP Hendra dengan nada serius. Di layar komputernya, terpampang tangkapan layar video yang telah dilihat ribuan kali. Andi mencoba tetap tenang, meski ada rasa cemas di dalam hatinya. "Pak, saya hanya menjalankan tugas sesuai prosedur. Itu pelanggaran lalu lintas biasa. Kenapa harus jadi besar begini?" AKP Hendra menghela napas panjang. "Ini bukan soal prosedur lagi, Andi. Ini soal persepsi masyarakat. Apalagi, orang yang kamu tilang ternyata anggota Kopassus. Kamu pikir ini tidak akan jadi masalah besar?" Andi terdiam. Dia tidak tahu bahwa pria yang ditilangnya adalah anggota Kopassus. Saat insiden itu terjadi, dia hanya melihat seorang pengendara mobil yang melanggar aturan. Sekarang, fakta bahwa pria itu adalah seorang tentara elit membuat segalanya semakin rumit. Di luar kantor polisi, beberapa wartawan lokal mulai berkumpul. Mereka ingin mendapatkan informasi langsung dari pihak kepolisian terkait insiden tersebut. Situasi ini semakin memperkeruh suasana, karena banyak warga yang mulai membandingkan sikap polisi dengan anggota Kopassus. "Kenapa polisi kita begitu keras? Padahal, Mas Rudy cuma cari nafkah," komentar salah satu warga saat diwawancarai oleh wartawan. "Harusnya polisi lebih bijaksana. Mas Rudy kan sudah minta maaf. Kenapa masih ditilang?" tambah warga lainnya. Namun, di tengah semua ini, Rudy mencoba menjaga ketenangannya. Dia tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan merugikan pihak manapun. Esok harinya, ketika Rudy tiba di rumah sakit untuk mengecek kondisi Bu Yuni, dia dikejutkan oleh kedatangan seorang perwira tinggi Kopassus dari markas komando di Surabaya. Perwira itu datang bersama beberapa anak buahnya membawa pesan resmi untuk Rudy. "Serma Rudy, atas nama komando, kami ingin memastikan bahwa insiden ini tidak merugikan nama baik institusi. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menyelesaikan masalah ini secara damai," kata perwira itu. Rudy hanya bisa mengangguk pelan. Dia tahu bahwa langkah-langkah diplomatis sedang diambil. Namun, dia juga bertanya-tanya,
apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan dalam kasus ini. Pada hari ketiga setelah insiden tilang, sebuah video baru muncul di media sosial. Video tersebut diunggah oleh salah satu teman Rudy dari Kesatuan Kopassus yang merasa prihatin melihat bagaimana kasus ini berkembang. Dalam video itu, terlihat Sherma Rudy sedang mengikuti upacara militer dengan seragam lengkap, termasuk baret merah khas Kopassus. Caption video itu berbunyi, "Inilah Sherma Rudy Santoso, anggota Kopassus yang ditilang saat sedang membantu keluarganya. Apakah ini cara kita memperlakukan pahlawan bangsa?" Video itu langsung meledak di media sosial. Dalam waktu kurang dari 1 jam, hashtag "Anak Keadilan untuk Rudy" menjadi trending topik di Twitter Indonesia. Bahkan, beberapa tokoh publik seperti artis dan aktivis ikut bersuara mendukung Rudy. Sementara itu, di kantor polisi, Bribka Andi mulai merasa terjepit. Telepon dari atasan dan tekanan dari media membuatnya semakin cemas. Dia mulai menyadari bahwa masalah ini tidak lagi sekadar soal tilang lalu lintas, melainkan soal harga diri institusi dan persepsi publik. "Andi, kamu harus minta maaf kepada Pak Rudy," kata AKP Hendra dengan nada tegas. "Ini sudah bukan urusanmu sendiri lagi. Kalau kamu tidak bertindak cepat, citra kepolisian bisa semakin buruk." Andi terdiam sejenak sebelum melanjutkan. "Tapi Pak, saya hanya menjalankan tugas sesuai prosedur." AKP Hendra memotong, "Saya tahu kamu menjalankan tugas, tapi kadang ada situasi yang butuh kebijaksanaan lebih. Ini saatnya kamu belajar." Esok harinya, pertemuan resmi digelar di gedung Balai Kota Malang. Acara itu disiarkan langsung oleh beberapa stasiun televisi dan platform media sosial. Di ruangan itu, hadir Bribka Andi, AKP Hendra, perwira Kopassus, serta Kolonel TNI yang datang kemarin. Setelah sambutan singkat dari pejabat daerah, giliran Kolonel TNI yang berbicara. Dia menyoroti pentingnya kerjasama antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan negara. Namun, dia juga menegaskan bahwa sikap arogan tidak dapat diterima dalam konteks pelayanan publik. "Kami tidak menuntut hukuman berat bagi siapapun. Namun, kami meminta agar kejadian seperti ini tidak terulang. Anggota TNI dan Polri adalah saudara sebangsa. Kita harus saling menghormati," kata kolonel itu dengan tegas. Giliran Bribka Andi untuk berbicara. Dia tampak gugup, tapi akhirnya maju ke podium. Saya ingin meminta maaf kepada Sherma Rudy Santoso atas tindakan saya yang mungkin terlalu keras. Saat itu, saya hanya berusaha menjalankan tugas sesuai prosedur, tapi saya sadar mungkin ada cara yang lebih bijaksana untuk menangani situasi itu, kata Andi dengan suara bergetar. Semua mata tertuju pada Rudy. Dia berdiri dari kursinya, lalu berjalan ke arah Andi. Tanpa ragu, dia mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. "Saya menerima permintaan maaf Anda, Pak Polisi. Semoga ke depannya kita semua bisa bekerja sama lebih baik lagi," kata Rudy dengan senyum tulus. Ruang pertemuan meledak dalam tepuk tangan meriah. Bahkan, beberapa wartawan langsung mengabadikan momen jabat tangan itu sebagai simbol rekonsiliasi. Beberapa hari setelah pertemuan resmi di Balai Kota Malang, suasana di kota itu mulai kembali normal. Media lokal masih memberitakan kasus ini secara luas, tetapi intensitasnya mulai menurun. Publik tampak puas dengan permintaan maaf Bribka Andi dan sikap rendah hati Sherma Rudy. Namun, bagi kedua tokoh utama, dampak dari insiden ini tidak serta-merta hilang begitu saja. Mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, baik secara pribadi maupun profesional. Di rumahnya, Sherma Rudy kembali beraktivitas seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Tetangga-tetangganya mulai mendekat, memberikan dukungan moral. Beberapa bahkan membawa bingkisan atau makanan sebagai bentuk solidaritas. "Mas Rudy, jangan sedih. Ini ujian dari Tuhan," kata Pak Slamet, tetangga sekaligus sahabat Rudy, sambil meletakkan secarik uang di atas meja. "Kami semua tahu Bapak orang baik. Jangan biarkan masalah ini bikin Bapak patah semangat." Rudy hanya tersenyum tipis. Dia tidak ingin membuat insiden ini terlalu besar dalam hidupnya. Baginya, ini hanyalah sebuah ujian yang harus dihadapi dengan ketenangan. Namun, di malam harinya, saat dia duduk sendirian di ruang tamu, pikirannya mulai melayang.
Dia sadar bahwa insiden ini telah mengajarkan dia sesuatu tentang pentingnya kesabaran dan kerendahan hati. Meski dia adalah seorang anggota Kopassus, dia tetaplah manusia biasa yang bisa membuat kesalahan, seperti lupa memakai sabuk pengaman saat berkendara. Mungkin ini cara Tuhan mengingatkan aku untuk tetap rendah hati, gumam Rudy pelan sambil menatap langit malam yang cerah. Sementara itu, di kantor polisi, Bribka Andi mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Setelah insiden itu, dia sering diremehkan oleh rekan-rekannya, meskipun beberapa juga memberikan dukungan moral. Atasannya, AKP Hendra, memintanya untuk menjalani pelatihan tambahan tentang komunikasi dan etika pelayanan publik. Andi, kamu perlu belajar bagaimana berinteraksi dengan masyarakat. Tidak semua pelanggar lalu lintas buruk. Ada kalanya, kita harus fleksibel, kata AKP Hendra selama sesi mentoring. Andi mengangguk pelan. Dia mulai menyadari bahwa sikap kerasnya selama ini mungkin terlalu berlebihan. Dia juga mulai membaca artikel-artikel tentang pentingnya empati dalam pelayanan publik. Suatu pagi, saat bertugas di jalan raya, Andi mendapati seorang ibu-ibu tua yang melanggar aturan, lalu lintas karena tidak memakai helm. Alih-alih langsung menilang, dia mencoba mendekat dengan sikap yang lebih ramah. "Bu, kenapa tidak pakai helm? Ini kan untuk keselamatan ibu," tanya Andi dengan nada lembut. Ibu itu tampak gugup. "Maaf, Pak Polisi, helm saya rusak dan saya buru-buru ke pasar." Alih-alih memberikan tilang, Andi memberikan peringatan lisan dan menyarankan ibu itu untuk memperbaiki helmnya segera. "Lain kali hati-hati ya, Bu. Jangan sampai kejadian buruk menimpa ibu," katanya sambil tersenyum. Ibu itu hanya bisa mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak Polisi. Semoga Tuhan membalas kebaikan Bapak." Momen itu membuat Andi merasa lega. Untuk pertama kalinya, dia merasakan kepuasan yang berbeda dari pekerjaannya. Bukan karena menegakkan aturan tanpa pandang bulu, tetapi karena bisa membantu orang lain dengan cara yang lebih bijaksana. Beberapa minggu setelah insiden tilang viral itu, suasana di kota Malang benar-benar kembali normal. Warung-warung kecil kembali ramai, jalanan dipenuhi aktivitas seperti biasa, dan media lokal mulai beralih ke berita lain. Namun, dampak dari insiden tersebut masih terasa, terutama bagi Serma Rudy Santoso dan Bribka Andi Wijaya. Di rumahnya, Serma Rudy kembali menjalani hari-hari dengan tenang. Dia tidak lagi menjadi sorotan media, tapi pelajaran dari insiden itu tetap membekas dalam dirinya. Baginya, ini adalah pengingat bahwa kesabaran dan kerendahan hati adalah kunci untuk menghadapi ujian hidup. Suatu sore, saat dia sedang membersihkan halaman rumah, seorang warga mendekatinya. "Mas Rudy, bagaimana rasanya jadi selebriti dadakan?" tanya Pak Slamet sambil tersenyum lebar. Rudy tertawa kecil. "Ah, Pak Slamet, saya bukan selebriti. Saya cuma orang biasa yang kebetulan mengalami ujian kecil. Yang penting, kita semua bisa belajar sesuatu dari kejadian itu." Pak Slamet mengangguk setuju. "Betul, Mas. Kamu sudah menunjukkan kepada kita semua tentang arti kesabaran dan kerendahan hati." Rudy hanya tersenyum tipis. Dia tahu bahwa insiden itu bukan sekadar soal dirinya sendiri. Ini adalah pengingat bahwa setiap orang, terlepas dari profesinya, memiliki peran penting dalam masyarakat. Dan sebagai anggota Kopassus, dia merasa bertanggung jawab untuk menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Sementara itu, Bribka Andi juga mulai menemukan makna baru dalam pekerjaannya. Setelah mengikuti pelatihan tambahan tentang komunikasi dan empati, dia semakin disiplin dalam menjalankan tugas, namun dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Suatu pagi, saat bertugas di persimpangan jalan, dia bertemu seorang anak kecil yang melintas sambil membawa bekal makan siang untuk ibunya yang bekerja di pasar. Anak itu hampir saja tertabrak motor karena kurang hati-hati menyeberang. Tanpa ragu, Andi langsung menghentikan kendaraan dan membantu anak itu menyeberang dengan aman. "Terima kasih, Pak Polisi," kata anak itu dengan senyum polos. Andi hanya tersenyum balik. Dulu, dia mungkin akan langsung menegur keras anak itu, atau bahkan mencatat nomor pelat kendaraan yang nyaris menabraknya. Namun, sekarang dia memilih untuk bersikap lebih bijaksana. "Anda harus lebih hati-hati ya, Nak," katanya sambil mengelus kepala anak itu. Momen-momen seperti ini membuat Andi merasa bahwa pekerjaannya bukan hanya tentang menegakkan aturan,
tetapi juga tentang melindungi dan membantu masyarakat. Insiden tilang itu juga meninggalkan dampak positif bagi hubungan antara TNI dan Polri di wilayah Malang. Program kolaborasi yang diadakan beberapa waktu lalu ternyata berhasil membangun rasa saling hormat dan pengertian di antara kedua institusi. Salah satu hasil nyata dari program ini adalah dibentuknya tim gabungan TNI Polri untuk membantu masyarakat dalam situasi darurat, seperti banjir atau tanah longsor. Serma Rudi dan Bribka Andi bahkan dipilih sebagai anggota inti tim tersebut. Kita harus bekerja sama demi kebaikan masyarakat, kata Kolonel TNI dalam pidato pembukaan tim gabungan. Serma Rudi dan Bribka Andi saling bertukar pandang saat mendengar pernyataan itu. Mereka sadar bahwa meskipun berasal dari institusi yang berbeda, mereka memiliki tujuan yang sama, melindungi dan melayani bangsa.